KNPB, Ya. salam revolusi. Salam Kita revolusi. harus mengakhiri. Baik, selamat siang. Pada hari ini tanggal 15 Agustus kami dari KNPB Wilayah Nagire telah melakukan diskusi sekaligus memperingati perjanjian Lego Agreement sekaligus dengan rasisme. Dan ini sikap pernyataan bangsa West Papua. Tentang sikap Pemda Papua memperingati hari lahirnya New York Agreement 15 Agustus 1962. Salam pembebasan nasional. Hari ini genap 63 tahun persetujuan New York dilahirkan oleh Indonesia dan Belanda karena sengketa wilayah West Papua. Persetujuan ini merupakan resolusi konflik yang diterima oleh PBB dalam penanganan kasus wilayah West Papua. Persetujuan dipandang oleh PBB sebagai jalan tengah menyelesaikan konflik kedua negara yakni Belanda dan Indonesia. Akan tetap persetujuan ini terdiri melahirkan malapetaka bagi bangsa Papua sejak administrasi wilayah West Papua jatuh ke tangan Indonesia sesuai persetujuan sepihak itu. Perlu diketahui bahwa New York Agreement adalah naskah persetujuan yang dibuat oleh Amerika untuk mengamankan kepentingan politik ekonomi dunia di Papua melalui Indonesia. Persetujuan itu secara sepihak ditandatangani oleh Belanda karena Indonesia memainkan konspirasinya melalui politik bebas, akhirnya persekutu dengan negara-negara komunis sehingga Belanda yang adalah sekutu blok barat dibujuk oleh Amerika untuk menyerahkan wilayah Netherlands, New Guinea, West Papua ke dalam Indonesia untuk meredam konflik kedua blok. Konspirasi ini kemudian melegakan status Indonesia di Papua sebagai penguasa administrasi wilayah West Papua tanpa menindakkan proses pendirian negara Papua yang sedang berlangsung di bawah pemerintah kerajaan Netherlands kala itu. Konspirasi politik Indonesia dan Amerika itu tanpa memperingati hak-hak fundamental bangsa yang dijamin dalam piagam PBB, di mana wilayah West Papua sebagai wilayah jajahan Belanda pernah menjadi sebuah negara merdeka sesuai dengan ketentuan piagam PBB pasal 73 yang menekankan kewajiban pemberian kemerdekaan bagi wilayah-wilayah jajahan. Karena wilayah West Papua adalah salah satu wilayah tak berpemerintah sendiri yang ada di bawah koloni Belanda. Maka pada 6 Februari 1947 Belanda, Prancis, dan Inggris telah menyepakati Canberra Agreement dan membentuk Komisi Pasifik Selatan, South Pacific Community, yang berkedudukan di Nouméa, Kaledonia Baru. Komisi itu berbentuk untuk mempercepat pembangunan wilayah-wilayah tak pemerintahan sendiri untuk melanjutkan diberi hak kepada bangsa-bangsa yang terkoloni itu untuk menentukan nasib sendiri termasuk West Papua. Dengan sadar itu Belanda sebagai penguasa administrasi West Papua telah mengambil peran sebagai wali untuk mempersiapkan bangsa Papua untuk pemerintah sendiri sesuai dengan mandat perwakilan yang ditetapkan dalam piagam PBB. Dan berdasarkan semangat itu Belanda kemudian mengeluarkan ketetapan nomor 1 tahun 1950 tentang pembangunan wilayah Netherlands, New Guinea atau West Papua yang kemudian dibagi dalam 20 tahun persiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan persiapan pemerintah yang direncanakan mulai berjalan sejak 1951 sampai 1971.
Berdasarkan hal itu, pemerintah Nederland New Guinea mulai membangun wilayah West Papua dengan dibukanya sekolah pemerintahan, akademi kepolisian, kader-kader militer, sekolah kedokteran, dan juga pelatihan-pelatihan teknik bangun dan otomotif sejak 1951 sampai dengan 1960. Dan pada tahun 1960 itu telah lebih dari 400 orang terdidik di Papua yang diperkerjakan mulai dari kepala distrik, guru, dan petugas-petugas dikenal sebagai pasukan militer PFK. Itu adalah masa persiapan dalam 10 tahun pembangunan pertama di wilayah West Papua sebagai tahapan awal menuju penentuan nasib sendiri bangsa Papua. Dan tahapan kedua yakni 10 tahun pembangunan berdiri direncanakan untuk dimulai sejak 1961 sampai 1971. Proses 10 tahun pembangunan berikutnya adalah dengan mempersiapkan pemerintah dan sistem politik bangsa Papua sehingga dimulai dengan lahirnya partai-partai politik sejak 12 partai dan kemudian membentuk New Guinea Rat dan diresmikan pada 15 April 1961. Dan sejak 19 Oktober 1961 New Guinea Rat engger melakukan sidang pertamanya dan melakukan penetapan manifesto politik bangsa Papua yang berisi kehendak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang merdeka dengan atribut negara antara lainnya nama bangsa Papua, bendera bangsa, Morning Star, lagu kebangsaan Aitanaku Papua, dan lain-lain. Tuntutan itu kemudian diajukan kepada pemerintah Nederland New Guinea dan pemerintah Kerajaan Belanda untuk mulai diberlakukan sejak tanggal 30 November 1961. Akan tetap Belanda baru menyetujui dan mulai mengaku kedaulatan bangsa Papua secara de facto sejak 1 Desember 1961 melalui pengibaran bendera bintang fajar berdampingan dengan bendera Kerajaan Belanda. Akan tetapi kemerdekaan bangsa Papua pada saat itu dikorbankan oleh kepentingan imperialisme dan kolonialisme Indonesia dan serta kapitalisme Amerika sejak Indonesia melancarkan operasi Trikora 19 Desember 1961. Kehadiran Indonesia yang terkesan arogan itu adalah bentuk rasisme pertama yang dirasakan oleh orang Papua karena bangsa Papua dianggap tidak layak memimpin dirinya sendiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Akibat invasi militer Indonesia, itulah wilayah West Papua menjadi sengketa antara Belanda dan Indonesia yang kemudian terjadi perundingan kedua negara itu hingga menyampaikan New Rock Agreement pada tanggal Agustus 1962 sebagai solusi penyelesaian konflik wilayah West New Guinea atau West Papua saat ini.